Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Wulandari dengan NIM akhir 157. Dalam tugas Psikologi Perkembangan 2 ini, saya akan menjelaskan mengenai perkembangan moral dalam remaja. Baik, selanjutnya. Oke, pentingnya memahami moral remaja. Nah, perkembangan moral pada remaja itu merupakan suatu fondasi krusial yang dapat membantu individu agar dapat berfungsi optimal dalam masyarakat. Pemahaman ini esensial untuk membimbing mereka di masa depan. Itu pertama ada masa transisi kritis. Nah, remaja itu menghadapi perubahan fisik, emosional, dan sosial yang sangat-sangat cepat. Moralitas membantu mereka menavigasi kompleksitas ini. Yang kedua, pembentukan identitas. Nilai moral menjadi pilar utama dalam membangun karakter dan kepribadian yang kuat. Ini membimbing remaja menemukan jati diri positif. Yang ketiga ada pengaruh keputusan hidup. Moralitas itu membekali remaja untuk membuat keputusan etis dalam berbagai aspek kehidupan yang akan mereka jalani nantinya, dari interaksi sosial, bahkan karir. Yang keempat itu mencegah perilaku yang beresiko. Nah, pemahaman moral membentengi remaja dari godaan perilaku-perilaku yang negatif atau perilaku yang dapat merugikan mereka. Nah, ini tuh mendorong mereka untuk mengambil pilihan yang lebih sehat dan juga aman. Di sini ada teori dari Kohlberg, tingkat konvensional. Nah, tingkat konvensional Kohlberg ini umumnya ditemukan pada remaja. Nah, moralitas berpusat pada pemahaman dan internalisasi norma sosial. Keputusan etis didorong oleh keinginan untuk diterima lingkungan dan menjaga ketertiban umum. Jadi dalam teori ini tuh ada 2 tahapan, tahapan ketiga dan juga tahapan 4. Tahapan 3 orientasi anak baik atau orientasi anak baik handshake. Jadi moralitas ini didasarkan pada keinginan memenuhi harapan orang lain dan mendapatkan persetujuan. Jadi para remaja itu biasanya berperilaku baik untuk menjaga image atau citra positif mereka dan menghindari perilaku yang menyimpang. Jadi tujuannya itu untuk mencari persetujuan sosial. Lalu di tahapan keempat itu orientasi hukum dan ketertiban balance. Nah, individu itu memahami pentingnya hukum dan aturan sosial demi menjaga ketertiban. Keputusan moral dibuat berdasarkan kewajiban dan penghormatan terhadap otoritas. Ya, tujuannya itu untuk menjaga ketertiban sosial. Selanjutnya, ada dilema moral khas remaja. Oke, remaja itu biasanya memiliki dilema banyak sekali. Dari teori Kohlberg tingkat konvensional tadi, tetapi ini tuh remaja memahami pentingnya aturan dan juga ketertiban sosial, maka mereka tuh cenderung menyesuaikan diri dengan kelompok, mengikuti norma demi menghindari sanksi sosial dan mendapatkan persetujuan. Dilema yang pertama itu biasanya tekanan dari teman sebaya. Dorongan kuat untuk diterima di suatu kelompok dan sering mengabaikan nilai pribadi demi norma sosial. Yang kedua itu ada penggunaan media sosial. Navigasi etika antara validasi online dan realitas. Dipengaruhi tren dan juga opini publik. Yang ketiga itu ada konflik nilai keluarga versus konflik sosial. Nah, perjuangan menyelaraskan ajaran keluarga dengan ekspektasi atau norma dari lingkungan sosial. Terakhir ada integritas akademik. Nah, dilema ini tuh biasanya antara kejujuran dalam belajar dan tekanan untuk mencapai nilai tinggi. Nah, terkadang para remaja ini mengalami dilema bagaimana cara mereka mencapai nilai tinggi itu dilakukan dengan cara yang kurang etis. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi moral remaja. Di sini ada 5 faktor. Yang pertama, peran keluarga dan pola asuh. Hubungan sehat orang tua, remaja, dan self-esteem yang terbentuk di keluarga.
prediktor penting dalam menghadapi tekanan sebaya. Lingkungan sekolah dan juga pendidikan. Sekolah itu membentuk nilai, etika, dan keterampilan sosial. Guru dan teman sebaya berperan dalam transmisi norma moral. Ketiga, ada pengaruh media dan teknologi. Akses informasi dan interaksi digital membentuk pandangan dunia remaja. Konten-konten di media sosial itu dapat mempengaruhi persepsi moral dan perilaku pada remaja. Yang keempat, perkembangan kognitif. Kemampuan penalaran moral remaja itu sangat berkembang pesat, dan itu dapat memungkinkan mereka menganalisis dilema, hipotesis, dan mengambil keputusan etis. Lalu yang terakhir ada interaksi sosial. Nah, tekanan teman sebaya itu merupakan faktor signifikan. Remaja itu sering melakukan tindakan yang berlebihan atau tindakan yang tidak diinginkan hanya supaya dapat diterima di sebuah kelompok. Selanjutnya, tips mendukung perkembangan moral remaja. Yang pertama ada diskusi terbuka. Dorong remaja berbicara jujur tentang dilema moral. Dengarkan pandangan mereka dan bantu artikulasikan nilai-nilai. Yang kedua, berilah contoh perilaku yang positif. Jadilah role model atau teladan yang baik dalam tindakan maupun perkataan. Tunjukkan integritas, kejujuran, dan juga rasa hormat. Yang ketiga, berpikir kritis. Jadi kita bisa melibatkan mereka dalam diskusi menantang untuk menganalisis situasi kompleks dan mempertimbangkan konsekuensi pilihan. Yang keempat, mendorong empati. Kita bisa membantu remaja memahami perspektif orang lain, dorong keterlibatan dalam kegiatan kepedulian sosial. Oke, kesimpulannya, membentuk kompas moral remaja adalah proses berkelanjutan yang membutuhkan pengendalian diri dan dukungan kuat dari keluarga, masyarakat, serta lingkungan inklusif. Perjalanan berkelanjutannya mengembangkan kontrol diri yang kuat untuk tujuan hidup yang bermoral. Perkembangan moral terencana melalui metode bercerita, pembiasaan, dan juga percakapan. Itu pentingnya koordinasi dalam semua aspek untuk hasil yang lebih positif. Nah, pentingnya lingkungan yang mendukung itu kolaborasi aktif antar keluarga, masyarakat, orang tua, dan juga guru. Memberikan contoh yang baik dan memastikan akses lingkungan itu suportif. Yang terakhir itu bisa menciptakan lingkungan sekolah dan masyarakat yang inklusif dan bebas bullying. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.